Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini masih tetap berjudul Tumbal Gadis Perawan, yang memasuki part yang ketiga ya teman-teman. Yang kali ini sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Jadi untuk kalian yang belum menonton part yang sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya dan akhir dari kisah ini, kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Singkat ceritanya, setetes air dari atas atap jatuh membasahi pipi. Air itu terus menetes sampai si empunya membuka mata dan duduk. Pina menatap lantai beton, ternyata tergenang air. Kemudian melihat sisi kiri dan kanan, depan dan belakang. Sepanjang lorong di belakang tampak begitu hitam. Hanya ada cahaya dari depan yang kemungkinan jauh juga. Pina mengembuskan napas bertekad pada diri sendiri. Aku harus bisa keluar dari sini. Lalu kemudian memegangi tembok di samping dan mulai berdiri. Perlahan Pina bangkit dengan baik. Tubuhnya sudah tidak merasakan sakit. Darah dari telinga dan kepala pun sudah tidak ada. Aneh memang, tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkan itu. Dirinya harus segera pergi dari tempat gelap ini, sebab napasnya mulai sesak. Tidak, jangan sekarang. Aku harus ke sana. Gumam Pina seraya mencengkeram dada. Langkahnya mulai tidak beraturan dan semakin mempercepat jalan. Beruntung ia sampai tepat waktu di depan lentera minyak. Tanpa basa-basi, lentera itu lekas diambil sebagai penerangan jalan. Selama perjalanan, bunyi gemericik air tidak pernah hilang. Lantai beton yang dia pijak lumayan licin sebab terlalu lama tergenang air. Dari kejauhan ada sebuah pintu mencurigakan. Entah kenapa perasaannya jadi tidak enak sama sekali ketika mendekati pintu tersebut. Terlihat pintu ini berbahan besi. Pina berusaha menarik gagang pintu. Hasilnya pintu itu terbuka. Ada ruangan cukup gelap di dalamnya. Kenapa harus gelap sih? Aku nggak kuat, kalau Pina sambil menerangi ruangan itu. Tapi tidak terlihat apa-apa. Masuk nggak ya? Katanya dengan ragu. Dengan mata yang terpejam, ia berlari menerobos ke ruangan. Tapi tidak langsung membuka mata ketika di dalam. Satu persatu matanya mengintip terdapat alat selam yang rusak dan tergeletak di lantai. Namun ketika menerangi sudut lain, seorang wanita berambut pendek terlihat menatap tembok. Siapa? Gumamnya melangkah mendekat pada wanita itu. Tiba-tiba leher wanita itu menggelinding di genangan air. Darah segar mengucur dari mulutnya. Tolong. Suara parau dan mengerikan begitu jelas terdengar. Deru dari seseorang terdengar dengan keras. Sekelebat ingatan tentang seorang wanita yang terpeleset dan tenggelam dalam kolam renang mendadak terbayang di kepala. Ketika sadar, Pina langsung terpirit tanpa menoleh ke belakang. Ia berlari hingga tubuhnya terjengkang, membuat lentera mati. Kegelapan memakannya hingga kesadarannya pun menghilang. Mendadak Pina langsung bangun di sebuah ruangan lagi. Kali ini berwarna abu-abu dengan lampu listrik remang-remang, berkedip-kedip seperti lampu yang kapan saja bisa padam. Di mana ini? Tanyanya entah pada siapa. Ruangan ini penuh dengan benda-benda elektronik. Meja dan kursi berbeda dari ruangan sebelumnya. Aneh, terasa seperti mimpi, tapi kedua tangan dan kakinya terasa nyata. Benar-benar bisa merasakan sensasi menyentuh.
apalagi ketika dirinya menekan keyboard komputer di ruangan itu. Suara dan juga rasa menekannya pun persis. Pina menoleh ke ujung ruangan. Ada lorong seperti tempat sebelumnya tapi lebih terang. Pina tampak ragu untuk mulai melangkah. Ia bernapas teratur untuk merelekskan kembali jantungnya. Seorang perempuan mendadak muncul dari sebuah pintu yang cukup jauh. Pina menggeleng sambil memicing untuk melihat sosoknya. Rana, pekiknya. Perempuan itu mirip sahabatnya, terlihat dari rambut dan postur tubuh yang berisi. Namun dia tidak merespon panggilan Pina sama sekali. Perempuan itu justru berjalan dan masuk ke dalam pintu yang terbuka tadi, lalu ditutup sampai Pina agak kesulitan untuk membukanya. Kemudian Pina kembali ke dalam ruangan tempatnya, bangun dan kemudian mengambil sebuah kursi untuk menghancurkan pintu tanpa ragu. Pintu bolong menampakkan Rana yang berdiri di dalam. Pina lekas membuang kursi dan berlari ke arah Rana, mengguncang-guncangkan tubuh sahabatnya. "Ran, sadar dong, ayo pulang. Aku gak kuat di sini sendirian. Ayo, please bangun." Teriaknya frustasi dengan berurai air mata. Dia bersimpuh sambil menyesali semuanya. Dirinya berpacaran dengan Pian, dirinya yang mudah sekali luluh, dirinya yang lebih memilih membuang kecurigaan hanya karena Pian adalah belahan jiwanya, namun semuanya palsu. Cintanya dikotori oleh ambisi Pian yang gila. Bahkan Pina tidak tahu mengapa Pian tega sekali melakukan ini padanya dan Rana. "Aku harus keluar dan menghentikannya," gumamnya mengepal erat jemari setelah menyeka air mata. Ia menatap Rana dalam-dalam, kemudian berpaling hampir menangis. 1 menit kemudian, tangan-tangan pucat berjatuhan dari langit-langit. Napasnya tercekat lagi ketika kumpulan tangan itu bergerak ke arahnya. Pina terpojok di depan pintu. Ia menatap Rana yang diam saja di tengah ruangan. "Maaf Rana," lirihnya seraya menutup mulut. Pina segera pergi dari sana dan berlari tanpa tujuan. Tangan-tangan pucat itu terus mengejar Pina. Meski berlari terus, lorong ini tampak tidak ada ujungnya. Hingga sebuah tangan berhasil menangkap kakinya. Karena tubuhnya mulai kelelahan, tangan-tangannya menyeretnya dengan paksa. "Enggak, jangan. Arang Pina menimbulkan bekas cakaran di lantai kayu itu. Kumpulan tangan mengeluarkannya dari lorong dan kemudian melemparnya keluar pintu. Kemudian dirinya jatuh di tengah-tengah hutan. Pintu itu pun hilang tanpa bekas. Pina menggeleng sambil meremas rumput. Sampai kapan dirinya harus begini? Sekarang ia di mana dan harus kemana? Tidak ada jalan setapak ataupun petunjuk lain. Rana yang menjadi motivasinya dulu pun sudah tidak ada harapan lagi. Pina putus asa. Ia berjalan gontai tanpa arah, tidak peduli rasa sakit di sekujur tubuhnya. "Ada asap, mungkinkah?" Gumamnya lekas berjalan menuju asap yang mendadak terlihat mengepul dari jauh. "Semoga ada orang." Tapi ternyata saat sampai di tempat tujuan hanya ada api unggun. Pina tidak melihat seorang pun di sini. Sebuah tenda yang seharusnya berdiri kokoh sudah tidak berbentuk lagi. Apa yang berkemah di sini sudah pergi? Tanyanya pada diri sendiri. Pina mulai menyisir tempat itu. Barangkali ada suatu petunjuk mengapa ia bisa berada di sini. Sebuah catatan, foto dan atau apapun harus dia temukan, dan benar saja di dalam tenda yang hampir rubuh Pina menemukan foto Polaroid di tanah. Aneh kan? Padahal api unggun masih menyala, dan lagi tenda ini seperti sudah ditinggal dalam waktu yang lama. Sementara dalam foto ada sepasang kekasih menatap kamera. Wajah perempuannya rusak karena selembar foto itu sudah mengelupas, sementara yang satunya sedikit kotor oleh tanah. Pina membersihkannya dan terlihat siapa yang ada di dalam selembar foto itu. Pian? Pina tidak habis pikir.
Pian yang ada dalam foto tampak bahagia dengan wajah yang sedikit lebih muda. Apakah mungkin ada hubungannya dengan kondisinya sekarang? Jika benar Pian, lalu kemana perginya perempuan dalam foto itu? Pina menyelipkan foto pada saku jeansnya, lalu kemudian mencari petunjuk lain di dalam tas gunung yang tergeletak di tanah. Di sana dia menemukan catatan yang isinya sama sekali tidak terbaca karena sudah luntur oleh waktu. Hanya ada tanda tangan saja yang terlihat di sana dari seseorang yang bernama Miranda. Sebab penemuannya ini, Pina langsung bingung. Apa hubungannya Pian dan wanita bernama Miranda itu? Maka mereka terlihat akrab. Jelas sekali dalam foto itu wajah Pian. Pina tidak mungkin salah mengenalinya. Tidak sadar malam hari telah usai, mentari terlihat menyingsing dari peraduan. Pina bersyukur ia bisa beristirahat untuk sejenak, tertidur beberapa jam dengan posisi bersandar pada pohon karena terlalu lelah. Sekitar tengah hari, Pina mandi di sungai mengalir. Dia cukup yakin tidak ada seorang pun di sana. Beruntung meski tidak pernah mengikuti ekskul pramuka dan menjadi pendaki. Pina tahu buah-buahan yang aman dimakan saat berada di alam liar karena hobinya membaca membuat ia selamat dari kelaparan. Dalam perjalanan setelah mengisi perut, Pina teringat Cantika. Bagaimana keadaannya sekarang dan semoga dia baik-baik saja. Padahal diri sendiri terlunta-lunta begini, tapi dia masih bisa memikirkan orang lain. Sekarang Pina hanya mengikuti langkah kaki saja, berharap menemukan sekelompok pendaki atau penduduk. Pina yakin dirinya sedang ada di gunung, namun tidak tahu di mana tempatnya. Telapak kaki terus berjalan dan melangkah. Semakin lama semakin masuk ke dalam hutan, terlihat matahari mulai kehilangan cahayanya, menandakan waktu malam akan tiba sebentar lagi. Beberapa kali menginjak daun kering, membuat kaki telanjangnya terluka oleh ranting tajam. Firasat buruk pun menguar. Pina tahu akan ada hal yang mengerikan yang akan terjadi. Meski takut, dia tidak bisa berbuat banyak. Untuk sekarang, hanya bisa terus bergerak tanpa henti. Dan gerak, bunyi ranting patah, tapi bukan Pina yang menginjaknya. Ada yang mengikutinya. Entah manusia atau hewan atau siapa, Pina memberanikan diri untuk bersuara. Berjalan menuju semak-semak, namun tidak ada apa-apa di sana. Kemudian Pina melanjutkan perjalanannya, tapi suara patahan ranting terdengar lagi, membuat adrenalin dalam dirinya memanas. Pina sampai merasakan sesak seperti kemarin. Kedua kaki lekas berlari tanpa arah sampai dia berada tepat di ujung jurang. Napasnya terdengar putus, ataupun putus-putus. Hampir saja Pina terpeleset, beruntungnya dia terjengkang dengan pantat mendarat lebih dulu, rasanya sakit sekali. Aduh, di mana lagi ini? Keluh Pina seraya mengelus-ngelus bokongnya. Di samping kiri terdapat jembatan layang dari kayu dan tambang. Tampaknya cukup rapuh dan sangat tidak disarankan untuk dilewati. Tapi lagi-lagi suara ranting diinjak terdengar nyaring. Pina menoleh kaku ke belakang. Ada kabut putih menghalangi pandangan. Terdapat pula siluet anak kecil membawa kapak besar. Pina seketika menahan napas dan berlari ke arah jembatan. Dengan langkah tertatih, ia berusaha menyeberangi jurang menggunakan jembatan rapuh itu. Dalam otaknya hanya ingin kabur dari bayangan mengerikan di belakang. Kakinya mulai gemetar. Jembatan layang itu menimbulkan bunyi mencurigakan. Pina sangat ingin kembali ke tempat semula, tapi karena dikejar sesuatu dirinya tidak berani untuk kembali. Aku pokoknya harus kabur, tidak mau tahu, pokoknya aku harus kabur, begik Pina. Mentalnya sudah terguncang sejak tadi. Ia melepas sepatu terakhirnya dan melemparkannya ke belakang, berharap sesuatu yang mengejar dirinya itu menghilang. Memang setelah melempar sepatu, jembatan ini tidak terlalu bergoyang. Mungkin sudah tidak ada lagi yang mengejarnya.
Udah gak ada, tanyanya ketika memberanikan diri menoleh. Setidaknya kali ini ia bisa sedikit bernapas lega. Ya, sepertinya. Pina menatap ke depan, suaranya mendadak hilang lagi. Ia tidak bisa berteriak sama sekali, karena makhluk berwajah meleleh muncul tepat di depan hidungnya. Wajah orang itu meleleh bagai plastik terbakar. Saat itu juga dia terpleset lalu jatuh ke jurang. Gambaran terakhir yang dirinya lihat adalah makhluk seram tersenyum tipis. Itu berarti dan brak. Terulang lagi, dia terjatuh ke dunia lain dengan ratusan mayat bergelantungan di pohon, seperti tempat bunuh diri massal untuk orang-orang putus asa. Tak hanya itu, hawa negatif dari jasad-jasadnya terasa mencekik leher. Pina sungguh tidak bisa berjalan. Melihat kondisi di sekitarnya membuat sekujur tubuhnya itu melemas. Dirinya hanya merangkak sambil meremas leher, memukul-mukul dada seperti ingin memuntahkan sesuatu. Wah, betapa mengerikan jari-jari manusia keluar dari dalam perutnya. Detik itu, lengkingan suara penderitaan terdengar. Cepat-cepat Pina menutup kedua telinganya dan kabur dari sana. Setelah berlari tidak tentu arah. Udara bersirkulasi dengan cepat masuk ke paru-paru. Pina terkulai lemah pada batu besar di belakang. Ia sudah lelah menangis, tidak tahu harus melakukan apa setelah ini. Aku mungkin gak bisa pulang. Tampak sekali cahaya pada matanya mulai redup. Keinginan bertahan hidup tergerus oleh hawa putus asa di tempat ini yang kian pekat. Suara-suara aneh dalam kepalanya mulai memerintahkannya untuk bunuh diri. Aku sudah gagal. Iya, kamu tidak akan pernah bisa keluar. Aku harus bagaimana? Mati. Kau pasti akan tenang setelah mati. Pina terdiam. Kesadarannya tiba-tiba kembali setelah memejamkan mata. Saat itu sebuah pelati melesat dan menancap ke batu. Pandangan Pina menangkap sesosok wanita dengan mata dan mulutnya yang meleleh. Tidak, jangan mendekat. Pina bangkit terus mundur menjauhi batu besar. Dirinya tidak sanggup memandang wajah wanita itu. Benar-benar rusak penuh darah dan melepuh, dan kau harus mati. Kini pisau dapur yang melesat ke arah Pina. Entah kekuatan dari mana ia bisa mencegah pisau itu menusuk ke jantung. Aku tidak bisa di sini terus. Wah, kedua tangannya berdarah. Pisau itu terus melesat hingga Pina terjengkang. Sadar, bangun sekarang. Ini gak nyata, enggak. Matanya kemudian terbuka lebar. Langit-langit rumah berwarna abu-abu tampak penuh dengan jaring laba-laba. Benar dugaanku, itu hanya mimpi. Tanya Pina dengan manik yang beredar. Ia terbangun dalam ruangan yang sama sekali tidak dia kenal. Sangat kumuh dan bau. Sulit digambarkan baunya, ya karena berbagai macam bau bersatu padu di sini. Namun entah bagaimana dirinya seperti terbiasa dengan baunya, tidak terganggu sama sekali. Pina lekas duduk, ternyata ia terbaring di sebuah ranjang dengan spray yang tampak kotor. Benar-benar tidak ada petunjuk seperti sebelumnya. Satu-satunya jalan yaitu membuka pintu kamar. Saat keluar dari kamar berbau tengik itu, Pina tersentak ke belakang. Pintu kamar tempatnya terbangun telah tersambung dengan sebuah kamar yang kondisinya bahkan lebih mengenaskan. Pada setiap sudut banyak tisu berhamburan di lantai dengan noda darah yang sudah mengering. Pina sampai membekap mulutnya sebab tiba-tiba perutnya itu mual sekali. Jijik banget lah, gumamnya sambil melangkah perlahan. Tidak hanya tisu, foto wanita dengan wajah yang sama banyak ditempel di dinding kamar. Nama Miranda tertulis di setiap foto. Jadi cewek itu Miranda, katanya seraya mengedarkan pandangan. Nyala layar monitor yang ada di meja begitu terang mengalihkan perhatian Pina. Layar tersebut menampilkan dokumen berisi foto dan profil perempuan yang ia lihat di mimpi. Ini kan cewek yang kepalanya lepas itu.
Fisik Pina lekas kemudian mengulir mouse agar dokumen pada monitor bergerak ke atas. Jemarinya bergetar selama membaca isi dokumen tersebut. Dikatakan dalam dokumen itu, nama perempuan itu Julia, berprofesi sebagai atlet renang. Korban pertama Pian yang masuk RSC. Pina menggulir lagi ke bawah. Korban kedua adalah perempuan sahabatnya, yaitu si Rana ini. Fotonya telah dicoret garis merah sama seperti korban pertama. Profil ketiga dan keempat sudah jelas siapa. Nina dan juga Via adalah perempuan selanjutnya yang Pina tahu. Lalu lembar terakhir menampilkan profil yang sangat ia kenal. Itu foto diri dan profil miliknya. Namun, garis X belum menutupi foto. Pada dokumen itu terdapat catatan yang berbunyi, "Semua yang akan aku lakukan ini hanya untukmu, Miranda. Jadi tunggu aku menghidupkanmu kembali, sayang." Itu artinya aku selanjutnya. Dan brak, saat berbalik wajahnya menabrak seorang di belakang. Seketika dirinya jatuh terduduk dengan biji mata yang membola. Kau, suara Pina tercekat di kerongkongan. Lengannya otomatis meremas leher dengan ekspresi ngeri tidak tertahankan. Udah bangun? Kayaknya kamu masih sehat-sehat saja ya? Lelaki itu Pian langsung menyeret Pina keluar kamar. Enggak, lepasin aku. Pina meronta-ronta, berusaha melepas pergelangan dari cengkeraman lelaki jahat di depannya, namun tidak berhasil. Pian terus menyeretnya hingga masuk ke dalam ruang bawah tanah, memaksanya menuruni tangga, lalu melemparkan tubuh Pina hingga tersungkur. 2 tetes air bening membasahi lantai. Pina menggeleng dan berbalik melihat Pian yang sedang memandangnya dengan nyalang. Mengerikan, tidak ada secerca belas kasih dari manik hitamnya. Ketakutan Pina kian menjadi saat penglihatannya menangkap tubuh perempuan menggantung dengan tali tambang mencekik leher. Lengannya diikat sehingga perempuan itu tidak mampu untuk melawan. Tika, derai air mata makin deras. Pina menatap lantai, tidak sanggup melihat kondisi Cantika lebih lama. Kenapa kamu lakukan ini, Pian? Kenapa? Tenanglah, kau juga akan segera bergabung dengannya kok. Saat mengatakan itu, Pian mengambil botol bensin kemudian mengguyur tubuh Pina dengan cairan menyengat itu. Jadi, duduk manis dan nikmati kematianmu. Tubuh Pina menegang. Bau menyengat langsung menusuk hidung. Debar jantung makin berpacu bagai alarm darurat. Pina seperti seseorang yang hilang kewarasannya. Saat Pian mulai mematik sebuah korek gas itu. Cekrek. Korek gas pun menyala. Pian berjalan menuju jasad Cantika dan membakar pakaiannya terlebih dahulu. Kobaran api langsung memberanguskan tubuh tidak bernyawa. Cobalah untuk selamat dari sini, ucapan terakhir Pian. Ia berjalan dengan santai menuju tangga dan keluar dari gudang. Suara pintu dikunci menyadarkan Pina dari keterkejutannya. Jasad itu jatuh dan api mulai menyambar perabotan di sekitar. Pina bangkit tertatih. Dirinya berusaha lari menuju tangga. Buka, tolong, buka pintunya. Kumohon, Pian, buka. Teriakan penuh kepedihan menggema. Asap mulai mengepul memenuhi seisi ruangan. Udara kotor penuh racun terhirup hingga ke paru-paru. Buka. Dengan tenaga terakhir, Pina terus mengetuk pintu hingga tubuhnya terkulai lemas dan tidak sadarkan diri. Buka. Debaran keras terasa nyaring. Tiba-tiba Pina bangun di sebuah rumah yang sangat gelap. Lagi dirinya tidak tahu sedang berada di mana. Hanya ada lentera dan lilin yang membantu penglihatannya. Pina lekas bangkit sembari berpegangan pada meja rias di samping. Kau kembali. Pina amat terkejut sampai hampir tercengang.
Wajah perempuan rusak itu mendadak muncul di kaca rias dengan seorang anak perempuan di sampingnya. Akan tetapi ketika berkedip keduanya menghilang dengan sekejap. Pina mengusap dadanya yang kembali berdetak cepat. Kini dirinya harus belajar dari pengalaman. Ia tidak boleh terluka hingga selesai. Entah apa yang akan terjadi jikalau dirinya terluka di sini. Ada kemungkinan tidak akan bisa kembali seperti Rana dan perempuan bernama Julia. Aku harus bisa selamat seperti sebelumnya. Pina kemudian bangkit, lalu mengambil lentera yang ada di meja rias. Pintu kamar dibuka seketika menampilkan ruang tamu dengan banyak pintu di setiap sudutnya. Hal yang paling ia takutkan saat salah memilih pintu di antara semuanya. Semoga pilihanku tidak salah, ucapnya dalam hati. Akhirnya Pina memilih pintu di samping televisi kotak. Ruangan yang dipilihnya berisi seorang perempuan yang mungkin ia kenali. Dia duduk di kursi goyang dekat balkon. "Nina?" tanya Pina pada perempuan itu. Perlahan langkahnya mendekat. Ketika kursi itu dibalik, perempuan dengan bola mata hilang penuh darah dan kedua kaki terpotong membuat Pina membekap mulut sendiri. Pina mundur, tapi perempuan di kursi menggerakkan bibir seperti ingin memberitahu sesuatu. Pergi, ucapnya terdengar parau. Sekejap mata seorang anak muncul di samping perempuan tanpa biji mata. Bibirnya mulai terbuka dan memanjang hingga ujung telinga. "Kakak cantik, ayo main." Wah. Anak perempuan itu meraung. Gigi tajamnya terlihat hingga ujung rahang. Biji mata memerah seperti ingin keluar dari tempatnya. Saat itu juga Pina segera berlari ke pintu dan keluar dari ruangan. Napasnya berpacu dengan jantung yang saling bersahutan. Pina langsung mendorong sofa panjang sebagai penghalang pintu, sementara anak perempuan itu terjebak. Namun tidak berlangsung lama, anak setan itu bisa berpindah ke tempat Pina dan mencekik lehernya. Lentera sampai terlepas dan padam begitu saja. Arang Pina, tubuhnya seketika terangkat ke udara. Cengkraman tangan makin keras hingga Pina sulit untuk bernapas. Mendadak tubuh bocah itu bergetar. Mulutnya kembali seperti semula dan cengkraman pada leher Pina terlepas. Kemungkinan sosoknya menghilang seketika. Pina pun jatuh terduduk di lantai. Pina terbatuk-batuk, seraya merasakan nyeri di lehernya. Dengan berderai air mata ia bangkit lagi. Kemudian mengambil lentera dan juga menghidupkannya kembali menggunakan lilin. "Aku gak boleh nyerah," ujarnya bertekad kuat sambil mengepalkan tangan. Pina menghela napas lalu mengembuskan pelan. Genggaman tangan dieratkan sesaat sebelum membuka pintu di samping kiri. Dirinya sangat bahagia ketika menemukan Via di ruangan tersebut. Tampak terikat di kursi kayu. Syukurlah tubuhnya masih utuh, tidak ada satupun yang hilang. Ruangan ini tidak berbeda jauh seperti ruangan sebelumnya, pakai kamar yang khusus dibuat untuk mereka. "Via, kamu Via kan?" tanya Pina seraya menampaki lantai perlahan-lahan. Via yang awalnya menunduk langsung menengadah ketika mendengar panggilan Pina. Pandangannya memang tidak fokus, tapi kesadarannya masih terasa meski sedikit. Ia menatap lekat tatkala Pina mencengkram pergelangannya. "Sadarlah Via, kamu harus pergi sekarang dari sini," seru Pina membuat empunya tersentak. Via berkedip beberapa kali lalu mengernyit pada Pina. "Kamu siapa?" "Sudah, namaku gak penting. Pokoknya kamu harus pergi sekarang. Cari jalan keluar dari sini yang paling aman," ucap Pina memberi nasihat. Tanpa basa-basi, Via berdiri, mengangguk menatap dengan sebuah pelukan perpisahan. "Aku akan kembali membawa bantuan," perkataan terakhir Via yang Pina dengar.
perempuan itu langsung berlari ke sebuah pintu dengan lentera di tangannya dan menghilang selamanya. Perempuan itu bebas. Sayang sekali kau membuat keputusan yang sangat buruk. Suara parau dan mengerikan datang dari seorang wanita berwajah buruk. Kapak besar tampak bertengger manis di genggamannya. Ia keluar dari balik gorden, melangkah mundur, dan Pina sangat takut melihat kapak besar bermandikan darah itu, sampai dirinya jatuh terduduk dengan mata yang membeliak. Berhenti, tolong jangan lakukan. Salah karena kau sudah membebaskan jiwa gadis itu, maka sekarang kaulah yang harus menggantikannya. Kapak berdarah mengayun, Pina berguling sehingga kapak tertancap di lantai dan merusak keramiknya. Pina menggunakan kesempatan itu untuk berlari sekencang-kencangnya setelah membuka pintu yang dibuka oleh Via tadi. Hahaha, percuma, kau tidak bisa kabur gadis manis. Tawa wanita itu memenuhi seisi ruangan. Kapak besar berhasil ditarik. Sebelah bola mata wanita itu jatuh. Dirinya berjalan pincang dengan senyum lebar sampai ke ujung telinga. 3 buah pisau dilempar dari belakang. Pina refleks membungkuk dan berteriak kencang. Secerca cahaya dari ujung lorong membuat harapannya muncul. Tangan-tangan pucat mendadak keluar dari dinding. Satu tangan mencengkram kaki membuatnya sulit berdiri. Enyah kau, tangan busuk, pegik Pina. Tanpa rasa jijik langsung menggigit tangan itu sampai lepas. Darah hitam pekat seketika muncrat dan mengotori baju sampai ke celana. Pina bangkit lalu melompat pada cahaya harapan di depan itu. Tidak, kau tidak boleh, tidak boleh. Kegelapan seketika menghilang digantikan cahaya yang sangat membutakan. Dan bruk, tubuh Pina berguling sampai terhenti di sebuah simbol yang digambar Bian. Pandangannya yang buram perlahan makin jelas hingga membuatnya terkesiap tidak bersuara. Kedua matanya menangkap pemandangan yang sangat mengenaskan. Bian terpenggal oleh sebuah kapak yang menancap pada pohon besar. Jasadnya tergeletak di dekat pohon dengan tanpa kepala. Apa yang terjadi? Tanya Pina, gagap seraya bangkit dengan melangkah mundur. Dirinya langsung berbalik dan kabur di tengah hutan menuju permukiman warga. Matahari menyingsing, cahaya yang sangat dirindukan akhirnya kembali. Kerapatan pohon tidak lagi menghalangi. Rumah-rumah warga mulai terlihat pegunungan dan berakhir di sebuah desa yang ada di Bandung. Setelah bergelut dengan kegelapan membuat kewarasannya sedikit terganggu, Pina berjalan dengan langkah tidak seimbang, membuat beberapa penduduk menghampirinya dan membantu. Sementara Viana pada akhirnya bisa kembali pulang karena telah dinyatakan sembuh oleh pihak rumah sakit. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Demikianlah akhir dari kisah ini. Semoga kalian dapat mengambil banyak pembelajaran yang terdapat di cerita ini ya teman-teman, yang berada di part 1, part 2 dan juga part 3-nya. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dan juga paham alur ceritanya juga, dan kalian dapat mengambil hikmah ataupun nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya. Yang buruk kalian buang jauh-jauh. Sekian ya teman-teman, bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman apabila banyak salah kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas atau artikulasi banyak yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk kalian tetap like, comment, dan share untuk membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Dan jangan lupa pula untuk kalian yang baru mampir, subscribe ya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalian juga harus menyalakan tombol lonceng notifikasinya, karena dengan itu kalian akan terus mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Video ini saya akhiri ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.